Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya kelas 7. Berjumpa kembali bersama Pak Guru di sini, Pak Rusdi Artiman, dalam mata pelajaran geografi, submateri peta. Pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta, terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Seperti gambar di sebelah. Kita mengetahui letak Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan demikian pula dengan pulau-pulau yang lain. Dengan adanya peta ini, kita dapat mengetahui letaknya. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunnya. Komponen penyusun terdiri atas judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, insert, legenda, dan sumber peta. A. Judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta, peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia, berupa permukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. B. Skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1/100.000. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 100.000 cm atau 1 km di lapangan. Berikutnya, skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. 1. Skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka. Misalnya 1/10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Dua, skala garis atau grafis. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Contoh skala grafis di bawah ini. Angka yang di atas menunjukkan sentimeter. Berarti itu adalah ukuran yang di peta. Angka yang di bawah menunjukkan kilometer. Berarti itu angka yang menunjukkan kenyataannya di lapangan. Jika contoh skala grafis tersebut dibuat skala angkanya, maka skalanya adalah 1/500.000. Karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer diubah menjadi sentimeter. Sehingga 5 km jika diubah ke dalam sentimeter menjadi 500.000 cm. Karena itu skala peta menjadi 1/500.000. Berikutnya adalah orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara.
Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. D. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi 1. Simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar, gunung api berbentuk segitiga, dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. 2. Simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus, dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Tiga. Simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu, karena ada aturan perpetaan. Misalnya warna perairan, sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur, dan seterusnya. Misalnya, kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap. Berikutnya yang keempat, simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Berikutnya adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Yang F, inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Bisa kalian perhatikan gambar di samping yang menunjukkan garis koordinat dan yang menunjukkan inset peta. Berikutnya adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah, seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Dan yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta
menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Nah, demikian anak-anakku semua penjelasan materi kita kali ini. Selanjutnya kalian akan menjawab soal-soal yang Pak Guru berikan. Pak Guru akan berikan soal melalui Google Form nantinya. Silakan kalian jawab dengan tepat. Sebelumnya kalian simak dulu videonya dengan saksama. Demikian, jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa.